Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani berbagai kegiatan kita dan biarlah kehidupan kita menjadi bagian persembahan kepada Tuhan sehingga mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Sian nanionjar ni rohana diparleheni jolmai matu Tuhan, jana job dorohani alahi harani nadung bahad dihaulkon halahi. Dalam bahasa Indonesia, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini adalah merupakan cerita tentang pendirian Bait Allah, di mana Daud memimpikan agar Bait Allah didirikan di tengah-tengah bangsa Israel. Pendirian Bait Allah ini merupakan simbol daripada kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Dan ketika Allah sudah hadir di tengah-tengah umat, maka kehidupan mereka dirasakan penuh dengan penyertaan, penuh dengan berkat, dan Allah mengawal segala kehidupan mereka. Oleh karena itu, ketika Daud merencanakan akan mendirikan Bait Allah, ada keinginan hasrat yang tinggi, di mana dia mengumpulkan persembahan, mengumpulkan emas, mengumpulkan harta, dan juga dengan sembelihan-sembelihan yang diberikan agar pendirian Bait Allah itu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Daud sudah mulai uzur umurnya, dia merasakan bahwa dia tidak sanggup untuk melanjutkannya, dan dia melanjutkan estafet pelayanan itu kepada anaknya Salomo, dan dia berharap Salomo yang masih muda itu pada kala itu akan didukung oleh umat dalam pendirian Bait Allah. Maka dimulailah daripada sikap Daud yang memberikan berbagai emas, kemudian batu intan, batu permata yang begitu indah untuk mendirikan Bait Allah. Dengan keadaan yang demikian, seluruh umat Israel melihat bagaimana komitmen yang diberikan oleh Daud, yang diberikan teladannya, sehingga mereka dengan sukacita juga memberikan apa yang ada bagi mereka, memberikan hartanya agar Bait Allah menjadi terwujud dan berdiri. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini bukan menjadi sungut-sungut bagi umat itu, namun oleh karena keinginan bagaimana Allah akan hadir di tengah-tengah umat, mereka dengan sukarela, tanpa sungut-sungut, tanpa beban, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan kehadiran Bait Allah di tengah-tengah umat. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apabila kita merenungkan firman Tuhan ini, maka kita akan mengetahui bahwa ketika kita mempersembahkan apa yang kita berikan kepada Tuhan, maka kita akan bersukacita. Kita tidak akan menjadi berat hati, tidak akan menjadi terbeban oleh karena pemberian itu. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan terdoronglah hati kita untuk memberikan yang terbaik. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika umat Israel dengan sukacita memberikan apa yang ada bagi mereka karena pengenalannya yang tepat, karena teladan yang diberikan oleh pemimpinnya, itulah yang mendorong mereka untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Oleh karena itu sampai pada saat ini sebagai pemimpin-pemimpin umat, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai kepala di dalam kantor dan sebagainya itu, mari menjadi teladan yang memperlihatkan dan merindukan kasih Tuhan hadir di setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian kita akan memberikan yang terbaik, dan pemberian yang terbaik dari seorang pemimpin akan mendorong di sekitarnya untuk melakukan yang terbaik juga. Oleh karena itu, saudara terkasih,
di dalam Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan kali ini kita mau diajak bahwa sadarilah kehadiran Tuhan sangat penting bagi hidupmu, dan sadarilah bahwa engkau diberikan tanggung jawab untuk mendukung pelayanan kehadiran Tuhan. Dengan demikian kita akan memberikan yang semampu kita, yang semaksimal yang bisa kita lakukan, dan kita akan memuliakan Tuhan dengan sukacita terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari berikan hati, mari berikan pikiran, dan hadirkan Tuhan di tengah-tengahmu, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun bagi kehidupan setiap orang yang percaya baginya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat, atas firman yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami menyadari bahwa kehadiran Tuhan mendatangkan sukacita. Dan ketika kami menyambut kehadiran Tuhan dengan hati, pikiran, dan segala kehidupan kami akan melihat kehadiran dan kemuliaan Tuhan mendatangkan sukacita bagi hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.